akan saya hadirkan di Jasa Konten adalah berkaitan dengan tilang. Banyak sekali pertanyaan yang berkaitan dengan tilang di luar sana, mulai dari bagaimana prosedurnya, berapa biayanya, apakah sulit atau enggak mengambil barang bukti dan pembayaran denda tilangnya, terus bisa tidak bayar denda tilang itu enggak harus ke kantor kejaksaan atau bayarnya dari rumah. Nah, teman-teman, kali ini di tahun 2021 ini ada hal yang baru terkait dengan pembayaran tilang teman-teman yang kena tilang. Apa itu nanti akan saya kupas di konten kali ini, dan saya akan menghadirkan salah satu teman ngobrol saya untuk kali ini. Beliau adalah petugas tilang di kantor tempat saya bekerja, di kantor Kejaksaan Negeri Tanah Datar. Beliau ini adalah sehari-hari yang mengurus terkait dengan permasalahan tilang yang ada di kejaksaan untuk wilayah Tanah Datar. Siapa dia nanti akan saya hadirkan di bangku sebelah saya yang sudah saya sediakan. Jadi jangan kemana-mana, tetap lihat tayangan ini. Semoga ini bisa memberikan informasi kepada teman-teman semua yang ada di rumah, sehingga nantinya kalau teman-teman kena tilang, berharapnya sih nggak kena tilang ya. Tapi kalau misalnya teman-teman atau saudara-saudaranya atau keluarganya kena tilang, nah ini udah gak ragu lagi mau bagaimana atau mau pilihan pembayaran seperti apa, nanti bisa teman-teman pilih sendiri. Oke teman-teman, udah ada nih di sebelah saya. Beliau ini adalah petugas tilang di kantor tempat saya bekerja di Kejaksaan Negeri Tanah Datar. Beliau ini namanya adalah Ibu Intan Leoneta. Panggil saja Ibu Intan kalau datang ke sini. Nah, kita akan tanya nih seputaran pertilangan. Pertilangan ya Bu Intan ya. Nah, jadi Bu Intan, ada yang baru nggak di tahun 2021 ini untuk mekanisme pembayaran tilang atau pengambilan tilang? Untuk mekanismenya memang beda ya dari tahun sebelumnya. Kalau untuk tahun 2021 ini kita tidak boleh menerima uang secara cash lagi. Oh, berarti tidak ada lagi kita terima uang cash gitu. Petugas tilangnya tidak terima cash lagi, tidak diperbolehkan. Jadi untuk pelanggar itu bisa membayar langsung ke bank-bank konvensional manapun. Itu ada sekitar 100 bank. Dan juga bisa ke Tokopedia. Kalau biasa sering belanja di Tokopedia, kita bisa bayar di Tokopedia. Kalau setor tunai kalau di kebetulan di sini nggak ada Indomaret ya. Kalau di kota besar itu ada Indomaret. Oh, di Indomaret bisa. Di marketplace juga bisa. Bisa. Apa aja marketplace-nya Bu Intan? Yang udah saya coba itu di Tokopedia. Bukalapak ada. Bukalapak. Tokopedia sama Bukalapak yang pastinya dua marketplace itu ya. Wow, berarti sekarang udah seperti belanja online ya? Ya, siap. Bayar denda tilang bisa lewat marketplace dan ratusan bank konvensional. Oke, nah itu berarti untuk kita tahu denda tilangnya gimana? Kita kan mau bayar denda tilang, berarti bisa bayar di mana aja, nggak harus ke kantor kejaksaan? Enggak. Nah, kita mau bayar, tapi kita mau tahu dendanya gimana? Berapa nih kita kena denda? Kalau untuk yang putus sidangnya per Januari 2021 itu bisa diakses dengan mengklik di Google aja, itu tilangkejaksaan.go.id. Itu pasti biasanya udah langsung nemu tuh di kejaksaan, tilang kejaksaan gitu. Nanti tinggal input nomor seri tilangnya. Itu biasanya pojok kiri bawah. Serinya ada E, ada F. Kita input, nanti kita pilih cari, itu ketemu. Berarti kita input nomor seri tilang yang ada di kertas tilang, masukin ke tilangkejaksaan.go.id. Bisa lihat di sana berapanya. Bisa ketahuan langsung dendanya berapa, kesalahannya apa, itu kelihatan. Untuk di situ untuk mengetahui billingnya, berapa nomor billing tagihannya, itu kita harus klik dulu tanggalnya. Kita mau jemput tilang itu, mau bayar tilang itu tanggal berapa. Biasanya kalau per hari ini kita klik tanggal hari ini, baru klik cari, itu baru nemu billing tagihannya. Karena itu kenapa itu ada? Karena itu billing tagihan cuma berlakunya untuk 7 hari. Kalau dalam 7 hari kita nggak bayar, itu hangus, kita harus cari lagi. Oh, kalau kayak kita di marketplace itu kita dapat nomor tagihan, nomor pembayaran. Kalau kita mau bayar, nah itu berlakunya 7 hari. 7 hari untuk kita bayar. Itu bayar. Oh,
Berarti itu yang bisa dibayar di marketplace dan beberapa cabang bank konvensional. Oke, itu kan untuk tilang tahun 2021, khusus tilang tahun 2021. Gimana dengan tilang yang di bawah tahun 2021, 2020, 19 dan seterusnya lah? Kalau untuk 2019 sama 2020 itu kita otomatis terima secara cash di kantor. Nanti petugas tilangnya menerima secara cash, terus disetor ke Bensus. Nanti Bensus yang bikin billingnya, billing semuanya, baru setor ke kas negara. Karena kenapa seperti itu? Karena kebetulan untuk rekening penampungan, rekening itu udah ditutup, udah nggak bisa akses lagi. Berarti kita nggak bisa bayar lewat ATM atau apa, itu nggak bisa? Nggak bisa, harus cash. Berarti dari 2020 ke bawah, 2020, 2019, 2018 gimana? Kalau 2018 itu kebetulan per 31 Desember kemarin itu udah pemutihan, udah P49. Karena kita sekali 2 tahun itu harus diputihkan datanya, karena kalau enggak itu kan pasti menumpuk. Oh gitu. Kalau diputihkan nih, kalau misalnya nih teman-teman di rumah pernah ditilang 2018, terus ada keinginan mau ke kantor kejaksaan ngambil BB tilang dan bayar tilang, masih bisa nggak? Bisa, insya Allah kami bisa bantu. Itu kalau ada kertas tilang kita bisa cari. Tapi biasanya itu yang kami berikan yang berupa STNK, itu kan akan perlu betul kan ya untuk kendaraan, kita kasih. Atau SIM yang masih aktif. SIM yang masih aktif. Kalau denda tilangnya tetap dibayar? Dibayar, nanti kami terima secara cash. Kami yang setorkan ke Bensus yang bikin billingnya untuk setor ke kas negara. Gitu. Berarti 2020 ke bawah itu harus cash. Tapi kalau 2021 ini nggak boleh cash lagi malah. Nggak boleh, harus pelanggar yang setor langsung ke kas negara. Oh gitu. Nah Bu Intan, ini saya pernah nih mengalami kejadian. Jadi ada tempat saya laundry pakaian. Jadi dia ini anaknya ditilang. Kemudian kertas tilangnya hilang gitu. Kertas tilangnya hilang, dia pengen ke kantor kejaksaan, takut dipersulit, takut bayarnya mahal. Nah, kalau misalnya kejadian kayak gitu, kertas tilangnya hilang, terus dia mau ngambil SIM-nya baru dibuatkan. Jadi tentu berarti masih aktif gitu SIM-nya. Dia mau ngambil SIM, mau bayar denda tilang, mau ngambil BB-nya. Itu gimana? Kalau di sini prosedurnya itu harus pakai surat keterangan hilang dari kepolisian dulu, baru kami bisa bantu. Iya. Ada tambahan dokumen lain nggak Bu? Kalau misalnya itu SIM KTP juga bisa. KTP. Berarti dokumen tambahnya fotokopi KTP. Oke, berarti bisa ya teman-teman. Kalau misalnya kertas biru kena tilangnya itu hilang, teman-teman masih bisa ngambil BB tilang sama tetap bisa bayar denda tilang. Yang penting tunjukkan surat keterangan hilang dari polisi sama lampirkan fotokopi KTP. Ya, siap. Itu ya. Nah, oke. Sekarang banyak nih juga yang takut nih, dia kena tilang terus takut bayar mahal, bahkan memilih mending ngurus SIM ulang daripada ke kantor kejaksaan ngambil SIM-nya, takut bayarnya mahal, takut dipersulit, ya itu tadi lah. Kalau menurut Bu Intan, untuk denda tilang itu gimana sih? Semahal itu nggak sih? Kalau denda tilang untuk tanah datar masih termasuk yang murah ya, terutama yang per 2021 ini. Bahkan kemarin saya agak kaget juga karena denda tilangnya masih 20.000, beda banget sama daerah lain. Masih ada 20.000 ya? Kendaraan bermotor itu kayak sepeda motor itu paling tinggi cuma 75. 75.000. Itu pun jarang sekali. Jarang sekali 75, tapi sekitaran itulah ya. Nggak sampai nggak sampai mending mikir buat SIM baru, itu nggak sampai segitu ya harganya ya. Nah, jadi jangan takut ya. Tapi kita buat konten ini bukan berarti kita supaya teman-teman ya udah ditilang aja karena mudah kok prosedur, bukan. Tapi gimana kalau misalnya teman-teman kena tilang, ini mudah kok urusannya di kejaksaan. Yang penting teman-teman mau, terus juga nggak banyak curiga, terus juga ya siapin lah ya berapa denda tilangnya yang kena ya. Dan sekarang lebih transparan kan, bisa dicek langsung di tilang-kejaksaan.go.id. Jadi bisa lebih murah teman-teman, bisa lebih murah, mudah, efektif dan efisien. Nah, kalau misalnya nih saya ada di luar kota, misalnya saya kena tilang nih, terus saya mau minta tolong sama teman saya yang ada di tanah datar, boleh nggak? Boleh, asal biasanya kalau ada kertas tilangnya kami bantu, atau misalnya pokoknya bisa memperlihatkan kertas tilang, kami bantu. Dibantu ya Bu Intan ya.
Nah jadi gitu, jangan khawatir juga ya yang jalan-jalan ke Tanah Datar terus ditilang, terus pengen dibantuin sama saudara yang ada di sini untuk ngambil barang bukti tilang dan bayar tilangnya, itu bisa gitu. Nah ada pilihan lain nggak Bu, selain misalnya ini kan misalnya saya tinggalnya di mana ya, di Sulawesi misalnya, terus tiba-tiba saya ke sini terus saya kena tilang, SIM saya dijadikan barang bukti misalnya begitu. Nah supaya lebih efektifnya ada nggak cara lain selain saya minta tolong sama saudara saya gitu, cara lainnya? Sebetulnya mau sekedar pemberitahuan juga buat masyarakat. Itu biasanya setelah kena tilang itu ada notif masuk SMS untuk berupa pembayaran tagihan, pembayaran tilang itu mulai dari 250.000, 500.000, 1 juta. Itu bukan hoax atau bukan penipuan, bukan. Itu berupa denda maksimal yang diterapkan karena polisi kan belum tahu nih berapa nih denda yang dia ketuk palu sama hakim nanti per tanggal sidang. Nah, makanya di denda maksimal. Kelebihannya saat pelanggar sudah membayar uang itu kan namanya uang titipan, dia bisa ambil BB hari itu juga ke kantor polisi. Nah nanti tekan pas sidang tuh diputus dendanya berapa, sisa kelebihan uangnya bisa mereka ambil di bank. Nanti per 2021 ini kami udah bisa dari Kejagung itu ada otoritas untuk BRI. Jadi pelanggar tanpa datang ke sini, mereka bisa akses di tilangkejaksaan.go.id, ada pengantarnya, mereka langsung bisa ke BRI memperlihatkan putusannya segini, sisa uang titipannya segini, mereka bisa ambil tanpa harus ke kantor kejaksaan. Oh gitu. Berarti kalau misalnya nih saya tadi ilustrasinya ya, saya misalnya dari daerah mana gitu, bukan daerah Tanah Datar, kemudian saya ditilang. Waktu itu dijadikanlah SIM, misalnya SIM saya untuk barang bukti tilangnya. Berarti seketika itu nanti masuk notifikasi atau nunggu beberapa waktu dulu baru masuk notifikasi berapa denda tilangnya? Biasanya 1 kali 24 jam itu udah masuk. Oh gitu. Berarti 1 kali 24 jam masuk notifikasi ke handphone kita. Berarti waktu kita ditilang kita dicatat ya nomor handphonenya ya. Berarti di SMS ke kita itu ada nomor khususnya nggak Bu Intan? Ada, itu kalau awalnya itu biasanya untuk Briva, itu namanya Briva biru. Briva biru itu 22955 itu awalan untuk notifnya, untuk akses berapa apa itu dia biasa langsung biasanya dikasih tahu. Ini billingnya bayar, kita bayar untuk nomor untuk billing untuk tagihan ke bank, kita bayar berapa, ada. Berarti di SMS notifikasi itu kita ditilang, kemudian paling lama 1 kali 24 jam dapat notifikasi, yang notifikasi itu kemudian kita tunjukkan kita mau bayar nih ke bank, kita tilang kita segini, denda maksimal ya Bu ya, yang dikasih lihat di SMS itu. Nanti berapa putusannya? Nanti tahunya itu kan setelah tanggal sidang. Setelah tanggal sidang, terus nanti berapa putusannya, berapa dendanya, nanti kelebihannya bisa diambil. Oh gitu. Berarti misalnya gini, saya didenda maksimal itu waktu di SMS notifikasi 250.000 misalnya nih. Nah ternyata putusannya itu 70.000 misalnya. Itu kan ada selisih. Berarti selisih itu masih bisa saya ambil berarti ya? Bisa. Masih bisa diambil ya. Selanjutnya nih ya, terus kita akan tanyakan terkait dengan berapa lama kalau misalnya kita di kejaksaan. Kita kan udah sampai nih di kejaksaan ya Bu, kita sampai di kejaksaan, kita mau ngambil BB tilang karena tadi bayarnya kan udah dari rumah gitu ya, bisa bayar dari rumah atau di mana aja bisa bayar. Kita sampai di kejaksaan mau ngambil BB tilang, waktu kita nunggu gimana? Berapa lama? Itu paling nggak sampai 1 menit udah selesai. Untuk pelayanannya? Oke, berarti kalau kita udah di meja register, kita ketemu sama petugas tilangnya, nggak sampai 1 menit, BB udah bisa kita ambil. Tinggal perlihatkan kertas tilang sama billing tagihan udah yang dibayar, udah kami langsung kasih. Oke, nggak lama teman-teman. 1 menit juga udah selesai, jadi jangan ragu lagi. Makanya setelah konten ini teman-teman nggak usah ragu lagi untuk datang ke kantor kejaksaan. Ngambil tilang sendiri, jangan pakai calo-caloan, jangan pakai tolong-tolongan, langsung ke sini supaya teman-teman juga bisa langsung datang kantor kejaksaan, bisa kenal dengan kejaksaan ya Bu ya. Bisa bertegur sapa sama orang kejaksaan, jadi bisa langsung selesai urusannya sendiri. Jadi
nggak perlu takut lagi, nggak perlu takut bayar mahal lagi, takut dipersulit lagi. Jadi setelah ini udah harus mau ngambil tilangnya sendiri, siapapun teman-teman. Yang penting teman-teman yang udah punya SIM, usia berapa nih punya SIM? Usia 18 tahun, udah bisa punya SIM, kena tilang langsung ke sini, jangan takut dan ragu. Jadi mana tahu nanti tiba di sini ketemu sama teman-teman di kejaksaan, mau tanya permasalahan hukum lainnya juga bisa. Oke, mungkin itu aja pertanyaan saya tentang tilang kali ini, Bu Intan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas ilmunya, pemberitahuannya. Semoga urusannya lancar terus ya Bu Intan ya. Semoga nggak semakin banyak masyarakat Indonesia yang ditilang ya Bu ya. Jangan sampai. Oke, terima kasih Bu Intan. Sama-sama. Sebelum saya menunjukkan bagaimana caranya mengakses e-tilang kejaksaan, saya akan memberitahukan beberapa poin penting dalam kertas tilang biru yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman ditilang. Kertas biru ini adalah pegangan teman-teman untuk membayar denda tilang dan mengambil barang bukti tilang di kejaksaan. Kertas biru tersebut sebagaimana yang teman-teman lihat di layar teman-teman sekarang, ini adalah kertas biru yang saya sebutkan tadi. Ada beberapa poin penting yang perlu teman-teman ketahui di kertas biru ini. Jadi jangan sampai kertas biru ini nanti setelah teman-teman mendapatkannya, teman-teman membuangnya atau bahkan teman-teman lupa menaruhnya di mana. Karena ini penting sekali untuk teman-teman simpan, karena ini akan menjadi dasar bagi teman-teman untuk mengambil barang bukti dan membayar denda tilang nantinya. Poin pertamanya itu adalah terkait dengan kapan teman-teman baru mulai bisa mengambil barang bukti tilang teman-teman dan mulai bisa membayar denda tilang. Nah, jadi ini teman-teman bisa melihat di kertas tilang biru teman-teman miliki ada bagian yang saya lingkari ini adalah informasi kapan teman-teman akan disidangkan dan tanggal berapanya, ini harinya apa, dan ini tanggalnya. Nah, ini ada tanggal 22 bulan 1 2021 di hari Jumat. Nah, kalau teman-teman datang ke kantor kejaksaan sebelum tanggal ini, maka teman-teman belum bisa membayar denda tilang. Tapi kalau teman-teman datang setelah tanggal yang tertera di sini, teman-teman sudah bisa membayar denda tilang. Atau teman-teman datang di hari ini. Jadi ini berarti hari sidangnya itu hari Jumat. Biasanya di hari Jumat itu juga teman-teman sudah bisa membayar denda tilang dan mengambil barang bukti tilang teman-teman. Hal kedua yang paling penting juga adalah terkait dengan nomor register tilang ini. Biasanya petugas tilang itu akan mencari identitas teman-teman dengan mengetik nomor register tilang ini. Nah, ini juga penting nanti tuh teman-teman ketahui bahwa nomor register tilang ini sangat penting posisinya ketika teman-teman ingin mengakses website e-tilang kejaksaan. Jadi ini nanti akan teman-teman ketik ke dalam kolom nomor register tilang. Kita akan langsung masuk ke website e-tilang kejaksaan. Kita buka dulu. Kalau di layar PC saya ini ya, kita ke Google Chrome. Nah, ini sudah ada tab baru. Kita tinggal ketik e-tilang kejaksaan. Nah, seperti ini tulisannya. Kita bisa langsung enter. Nah, akan keluar seperti ini. Yang bagian atas ini bisa teman-teman klik. Ini e-tilang kejaksaan. Nah, teman-teman akan dihadapkan dengan layar yang ini. Nah, ini adalah layar untuk masuk ke e-tilang itu sendiri, e-tilang kejaksaan itu sendiri. Nah, ini adalah beberapa info penting. Website e-tilang ini hanya bisa diakses untuk teman-teman yang ditilang pada tahun 2021. Mulai dari 1 Januari 2021 dan seterusnya, teman-teman bisa mengetahui denda tilang teman-teman di sini, dan teman-teman juga bisa membayar denda tilang melalui website ini juga langsung, bisa dari rumah dimanapun teman-teman berada, teman-teman bisa langsung membayar denda tilangnya. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, nomor register tilang. Saya ingatkan lagi, ini adalah nomor register tilang yang di bawah ini. Jadi inilah yang dimasukkan ke dalam kolom ini. Kita akan coba memasukkan salah satu nomor register tilang. Nah, ini ada ini ya. Nah, saya akan coba masukkan ini. Diklik cari, kita akan klik cari.
Nah, ini adalah hasil pencarian untuk nomor registrasi tilang yang saya masukkan tadi. Untuk nomor registrasi ini, selanjutnya kita akan mengklik kolom pilih ini, yang kolom biru ini yang ada tulisan pilihnya. Langsung diklik saja. Nah, akan muncul layar seperti ini. Nah, layar ini nanti adalah informasi berapa teman-teman kena denda tilang dan berapa ongkos perkaranya. Nah, ini yang tanggal sidang segini, dendanya itu 29.000 dan biaya perkaranya 1.000. Nah, untuk informasinya, ini adalah kendaraan bermotor ya, untuk nama ini, dan ini kendaraan bermotor dan melanggar pasalnya pasal apa, ini adalah pasal 291 ayat 2, junto pasal 106 ayat 8. Nih kalau kita buka undang-undang lalu lintas, ini adalah pasal yang berkaitan dengan membawa penumpang di kendaraan bermotor tidak memakai helm ya. Nah, ini adalah kesalahannya dan ini adalah denda tilangnya. Rp30.000, yang rinciannya adalah 29.000 untuk denda dan 1.000 untuk ongkos perkaranya. Ini juga ada informasi di sini yang teman-teman bisa baca sendiri apa saja, termasuk kalau misalnya teman-teman ada halangan untuk mengambil langsung barang buktinya nanti setelah teman-teman bayar melalui website ini, dan ada halangan untuk pengambilan barang buktinya, apakah teman-teman sakit atau apa dan perlu pelayanan tersendiri untuk pengambilan barang bukti, ini bisa teman-teman pilih. Untuk Kejaksaan Negeri Tanah Datar, ini ada menyediakan jenis pengantaran barang bukti tilang itu yang ini. Jadi melalui mobil siap antar barang bukti dan tilang keliling. Jadi kalau teman-teman ingin diantarkan barang bukti tilangnya, itu bisa menggunakan layanan pengantaran tilang melalui mobil siaba ini. Nah, kalau di kejaksaan negeri lain mungkin ada pelayanan pengantaran tilang lainnya, dan itu nanti teman-teman silahkan langsung melihat di layar yang ini, baca informasinya sampai ke bawah. Nah, kita sudah tahu tadi ya, ini adalah dendanya, dan yang paling penting juga ini nih, saya akan datang pada tanggal. Nah, ini adalah tanggal kapan teman-teman akan datang ke kantor kejaksaan untuk mengambil barang bukti. Ini akan saya klik saja ya, misalnya ini di tanggal 28 Februari. Ini saya klik, saya akan datang pada tanggal 28 Februari untuk mengambil barang bukti tilang saya. Nah, selanjutnya kita tinggal klik ini bayar. Nah, klik bayar. Oke. Setelah klik bayar, kita akan langsung ke halaman selanjutnya. Nah, ini adalah halaman selanjutnya, halaman pembayaran. Ini adalah kode pembayaran Anda. Ini nanti kita salin untuk kita bayar. Nah, sebagai informasi juga, kode pembayaran ini berlakunya selama 7 hari setelah halaman ini keluar, halaman yang sedang tampil di layar ini keluar. Ini 7 hari, kalau misalnya 7 hari ke depan teman-teman belum membayar, teman-teman harus mulai lagi langkahnya dari awal. Memasukkan lagi nomor register tilang dan klik-klik lagi seperti langkah yang sudah saya tunjukkan tadi. Jadi ini kodenya berlaku selama 7 hari. Ini ada ini ya, penghitungan waktunya. Nah, ini tadi adalah informasinya. Nah, ini yang paling penting. Ini adalah panduan pembayaran. Jadi pembayaran melalui e-tilang itu ada 3 pilihan pembayaran. Yang pertama itu adalah layanan perbankan, baik melalui ATM, teller, internet banking atau mobile banking. Terus ada juga melalui marketplace. Ada 2 marketplace yang disediakan di e-tilang, yaitu Tokopedia dan Bukalapak. Bagaimana cara pembayaran di Tokopedia dan Bukalapak? Teman-teman bisa langsung mengklik saja ini Tokopedia, nanti akan diberitahu langkah-langkahnya untuk pembayaran melalui marketplace Tokopedia. Begitu juga dengan Bukalapak, tinggal teman-teman klik untuk mengetahui informasi bagaimana caranya pembayaran denda tilang melalui Bukalapak. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Untuk layanan perbankan, ini ada beberapa pilihan bank yang bisa teman-teman gunakan untuk pembayaran denda tilang. Kita akan coba lihat bank-bank apa saja. Kita klik info bayar. Nanti kita akan diarahkan ke halaman daftar bank yang bisa untuk menerima pembayaran denda tilang.
Nah, ini adalah daftar bank yang terdaftar untuk bisa menerima pembayaran denda tilang. Banyak sekali ya teman-teman bank yang bisa menerima pembayaran denda tilang. Ini sangat banyak. Nanti teman-teman bisa tinggal cari apakah banknya teman-teman punya itu ada terdaftar di sini. Nah, ini adalah informasi untuk beberapa bank yang bisa menggunakan layanan teller, ATM, internet banking, mobile banking, mesin edisi, SMS banking, dan seterusnya. Kalau mau tahu nih salah satu bank yang bisa menggunakan internet banking apa aja, teman-teman tinggal klik internet. Nah, ini adalah bank dengan kanal internet banking yang terdaftar. Jadi ini nanti bisa melalui bank-bank ini teman-teman bisa menggunakan internet banking. Seperti ini Bank BRI ada ya bisa melalui internet banking ya. Kita mau lihat. Nah, ini kita coba klik Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Ini adalah cara-cara untuk membayar denda tilang itu bagaimana. Ini ada langkah-langkahnya. Ini untuk personal bukan internet banking BRI melalui browser. Jadi semua yang teman-teman ingin ketahui itu ada di website e-tilang kejaksaan ini. Jadi jangan ragu untuk mengklik apapun, yang jelas ikuti langkah-langkahnya dan dari rumah teman-teman sudah bisa membayar denda tilang, tidak perlu lagi ke kantor kejaksaan untuk membayar denda tilang. Demikian pembahasan terkait dengan tilang. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan, teman-teman bisa meninggalkan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Mohon kritik dan sarannya. Semoga kedepannya kita bisa menghadirkan materi-materi yang bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah atau di mana saja berada. Kenali hukum, jauhi hukuman, tetap berkendara dengan hati-hati, lengkapi semua administrasi berkendaranya, patuhi rambu-rambu lalu lintasnya, berkendaralah dengan selamat. Selamat pergi dan selamat pulang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.